Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidin Sandi, peserta calon pegawai negeri sipil tahun 2023, instansi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan simulasi rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Penyelenggaraan Pengawasan Linen di Unit Laundry Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Profil Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Tahun 2016, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang beralamat di Jalan Kesehatan, Kecamatan Karangbaru, lokasinya sekitar 1,5 km dari pusat pemerintahan kabupaten dan berada sekitar 0,5 km dari jalur jalan negara yang menghubungkan Banda Aceh Medan, yang merupakan satu-satunya rumah sakit tipe C milik pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Pada awalnya, yaitu tepatnya pada tahun 1915, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang adalah merupakan rumah sakit umum peninggalan pemerintah Belanda. Kemudian melalui keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 530 Menkes SK _6 2023, statusnya berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan klasifikasi kelas C. Dalam menjalankan tugasnya, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang mengacu kepada misi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu Aceh Tamiang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat Islami yang sejahtera. Visi Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang yaitu menjadikan rumah sakit yang berkualitas dan profesional. Adapun misinya, yang pertama, mewujudkan pelayanan rujukan yang aman, efektif, efisien melalui standarisasi tata kelola rumah sakit serta sesuai dengan nilai sosial kemasyarakatan. Kedua, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia. Ketiga, menyediakan sarana dan prasarana yang aman, bermutu, serta mengembangkan profesi pelayanan kesehatan rujukan. Moto Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai moto yaitu bertuah, bermutu, efisien, transparan, ukuah, aman, dan handal. Isu yang saya dapatkan selama bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagai seorang sanitarian, yaitu yang pertama, belum terlaksananya penyelenggaraan pengawasan linen di unit laundry Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Dan yang kedua, masih kurangnya pengawasan monitor terhadap kualitas udara di ruang operasi dan ruang isolasi. Dan yang ketiga, belum maksimalnya penyelenggaraan pengawasan penyehatan pangan siap saji dari segi higienis sanitasi pangan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Ketiga isu tersebut semuanya berhubungan dengan manajemen aparatur negeri sipil. Ini adalah tabel keterhubungan penyebab isu dan dampak yang ditimbulkan. Di sini ada isu, ada faktor penyebab, dan ada dampak yang ditimbulkan. Isu pertama itu belum terlaksananya penyelenggaraan pengawasan linen di unit laundry Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Ada faktor penyebab yang pertama, kurangnya koordinasi antara unit di pelayanan. Dampaknya yang ditimbulkan, hubungan kerjasama tidak maksimal dalam melaksanakan tugas. Faktor penyebab kedua yaitu kurangnya kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman petugas tentang pentingnya menjaga kesehatan lingkungan rumah sakit. Dampak yang ditimbulkan, kesehatan lingkungan rumah sakit akan diabaikan sehingga kualitas lingkungan akan menurun. Dan yang ketiga, penyebabnya kurangnya monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan kegiatan kesehatan lingkungan seperti pengawasan linen. Dampak yang ditimbulkan, pencapaian kinerja di bidang kesehatan lingkungan tidak maksimal, berimbas pada pencapaian kinerja rumah sakit. Untuk isu yang kedua yaitu masih kurangnya pengawasan dan monitoring terhadap kualitas udara di ruang operasi dan ruang isolasi.
Faktor penyebabnya saya kira sama saja dengan yang isu pertama, tapi yang membedakan di sini yaitu kurang lengkapnya sarana dan prasarana kesehatan lingkungan. Dampak yang ditimbulkan yaitu pemantauan media lingkungan tidak maksimal tercapai, sehingga berpengaruh terhadap penurunnya kualitas lingkungan. Untuk isu yang ketiga yaitu belum maksimalnya penyelenggaraan pengawasan penyihatan pangan siap saji dari segi higiene dan sanitasi pangan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan kurang lebihnya sama dengan isu pertama dan isu ketiga, karena ketiga isu tersebut merupakan isu yang terkait dengan manajemen aparatur negeri sipil. Yang selanjutnya yaitu isu prioritas. Untuk menentukan isu prioritas digunakan teknik analisis urgensi, seriousness, dan growth atau USG. Urgensi menggambarkan seberapa mendesaknya isu yang dibahas, dianalisis, ditindaklanjuti, dan dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Seriousness adalah seberapa seriusnya isu yang dibahas. Selanjutnya yaitu growth adalah seberapa memburuknya isu jika tidak ditangani segera. Berdasarkan hasil USG, maka terpilih isu prioritas, yakni belum terlaksananya penyelenggaraan pengawasan linen di unit laundry Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, yang memiliki total 14 dan mendapatkan peringkat pertama. Selanjutnya yaitu gagasan pemecahan isu. Berdasarkan isu prioritas yang telah didapatkan melalui analisis USG, maka gagasan pemecah isu yang diangkat adalah optimalisasi penyelenggaraan pengawasan linen di unit laundry Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun kegiatan yang akan dilakukan adalah yang pertama, membuat alur atau standar operasional SOP pengawasan linen laundry. Yang kedua, melaksanakan sosialisasi alur atau standar operasional SOP pengawasan linen laundry. Yang ketiga, melakukan implementasi pengawasan linen laundry sesuai alur standar operasional SOP. Yang keempat, melakukan edukasi tentang pengawasan linen laundry. Dan yang kelima, melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan atau standar operasional SOP pengawasan linen laundry, yang disingkat menjadi money laundry. Berikut ini adalah matrik rancangan aktualisasi. Di sini ada identitas dari matriks. Yang pertama itu ada unit kerja, yang kedua identifikasi isu, yang ketiga isu yang diangkat, dan yang keempat gagasan pemecahan isu, yaitu optimalisasi penyelenggaraan pengawasan linen di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Dari matriks ini terbagi beberapa substansi yang dijelaskan. Yang pertama yaitu kegiatan, berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua adalah tahapan kegiatan, berdasarkan dari kegiatan itu. Yang ketiga yaitu output, berdasarkan dari tahapan kegiatan. Yang berikutnya yaitu keterkaitan substansi mata pelatihan, berdasarkan dengan nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, yang kepanjangan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang berikutnya adalah kontribusi terhadap visi dan misi organisasi yang sesuai dengan visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Yang berikutnya adalah penguatan nilai organisasi sesuai dengan moto rumah sakit. Kegiatan pertama yaitu membuat alur SOP pengawasan linen laundry. Adapun tahapan kegiatan di sini yang pertama melakukan konsultasi bersama mentor. Outputnya adanya pertemuan dengan mentor. Yang kedua, mencari referensi dan regulasi terkait manajemen pengawasan linen. Outputnya adanya referensi yang didapatkan. Dan yang ketiga, membuat dan membahas SOP bersama rekan kerja sanitarian. Outputnya adanya pembahasan bersama rekan kerja terkait SOP. Tahapan kegiatan keempat yaitu menyampaikan dan berkonsultasi bersama mentor terkait SOP untuk dikoreksi. Outputnya adanya pertemuan dengan mentor terkait koreksi SOP. Dan yang berikutnya, yang kelima, melakukan perbaikan sesuai arahan mentor.
Outputnya, adanya perbaikan terkait SOP yang dikoreksi. Dan yang keenam, menyampaikan alur atau SOP kepada mentor dan selanjutnya diteruskan ke direktur untuk disetujui. Sedangkan outputnya, adanya pertemuan dengan mentor terkait perbaikan SOP. Kegiatan yang kedua yaitu melaksanakan sosialisasi alur SOP pengawasan linear laundry. Tahapan kegiatan yang pertama, melakukan konsultasi bersama mentor. Outputnya yaitu adanya pertemuan dengan mentor. Yang kedua, menyiapkan sarana dan fasilitas untuk kebutuhan sosialisasi seperti undangan dan ruangan. Outputnya adanya undangan dan tersedianya ruangan. Ketiga, membuat dan menyusun materi sosialisasi. Outputnya adanya materi untuk bahan sosialisasi. Keempat, menyampaikan undangan sosialisasi. Outputnya adanya pemberian undangan. Dan yang kelima, melakukan sosialisasi. Outputnya terlaksananya sosialisasi. Yang berikutnya, kegiatan yang ketiga, melakukan implementasi pengawasan linear laundry sesuai dengan alur SOP. Adapun tahapan kegiatan yang pertama, melakukan konsultasi bersama mentor. Outputnya adanya pertemuan dengan mentor. Yang kedua, kegiatannya menyiapkan alat dan bahan pengawasan linear laundry. Outputnya tersedianya alat dan bahan untuk pengawasan linear laundry. Yang ketiga, lakukan pengawasan linear laundry bersama rekan kerja. Outputnya terlaksananya kegiatan pengawasan linear laundry. Yang keempat, melaporkan hasil kepada kepala ruangan dan diteruskan kepada mentor. Outputnya adanya laporan yang diberikan. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan edukasi tentang pengawasan linear laundry. Tahapan kegiatan lalu diawali dengan berkonsultasi bersama mentor. Outputnya adanya pertemuan bersama mentor. Tahapan kedua, mencari referensi edukasi tentang manajemen linear laundry. Outputnya terdapatnya referensi edukasi. Tahapan ketiga, membuat media edukasi tentang manajemen linear laundry bersama rekan kerja. Outputnya adanya pembuatan media edukasi. Tahapan keempat, menyampaikan dan menunjukkan media edukasi kepada mentor. Outputnya adanya pertemuan bersama mentor untuk menunjukkan media edukasi yang telah dibuat. Tahapan yang kelima, membagikan dan mengedukasi tentang manajemen pengawasan linear laundry ke unit-unit terkait, khususnya unit laundry. Outputnya terlaksananya pembagian media edukasi dan terlaksananya kegiatan edukasi. Kegiatan yang kelima, melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan alur SOP pengawasan linear laundry yang disingkat yaitu money laundry. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama melakukan konsultasi bersama mentor. Outputnya adanya pertemuan dengan mentor. Tahapan kedua, menyiapkan instrumen yang akan digunakan untuk monitoring. Instrumennya mungkin berupa checklist pemantauan yang berdasarkan SOP yang dibuat. Outputnya adanya instrumen yang telah disiapkan. Tahapan ketiga, melakukan monitoring. Monitoring ini bisa dilakukan bersama dengan pihak manajemen, mungkin yang mewakili dari pihak manajemen yaitu mungkin mentor sendiri selaku kasih penunjang medis. Yang ketiga, outputnya terlaksananya kegiatan monitoring. Tahapan kegiatan keempat, menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi. Outputnya adanya hasil laporan. Yang kelima, tahapan kegiatannya melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada mentor. Dan outputnya adanya pertemuan dengan mentor terkait dengan pembahasan monitoring dan evaluasi tersebut. Sekian simulasi presentasi rancangan aktualisasinya. Saya ucapkan terima kasih.